Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Menatap Chu Xingyun, Bumi Pertiwi tidak berbicara lama. Mother Earth berkata, untuk meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, dan untuk memulai pertempuran kehancuran sesegera mungkin, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda berlatih tubuh ular dan ular. Sambil mengerutkan alisnya, Bunda Bumi berkata, tapi tanpa kura-kura dan tubuh ular, keselamatanmu menjadi masalah terbesar. Tanpa tubuh ular kura-kura, Chu Xingyun kehilangan kekuatan kekosongan dan kehilangan kemampuan untuk berpindah melalui dimensi. Selain itu, badan Dharma Tiga Mata, kecuali kecerdasannya yang tinggi, dapat dikatakan tidak berguna, dan sama sekali tidak cocok untuk pertempuran. Belum lagi bahwa itu dapat dibandingkan dengan alam leluhur itu, bahkan jika dibandingkan dengan kaisar biasa, bahkan kaisar Wu, itu dinilai seperti awan. Hanya berbicara tentang kecerdasan, tubuh Dharma Tiga Mata dapat disebut orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, orang yang belum pernah datang. Berbicara tentang efektivitas tempur, badan-badan Dharma Tiga Mata ini masih belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka yang belum pernah datang. Tetapi satu kuat dan satu lemah. Tubuh Dharma Tiga Mata memiliki supremasi kecerdasan, tidak ada yang dahulu, dan tidak ada yang sesudahnya. Ia juga memiliki tubuh yang lemah tanpa residu, tidak ada dahulu, dan tidak ada yang sesudahnya. Dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan untuk tak terkalahkan dari tingkat yang sama, tidak ada yang bisa menahan tiga gerakan, kedengarannya sangat gila. Tapi masalahnya adalah mereka yang bisa mengancam Chu Xingyun semuanya adalah penguasa dari dunia leluhur. Tubuh Dharma Tiga Mata sebenarnya hanyalah kondisi Kaisar Wu. Dalam realem Kaisar Wu, tubuh Dharma Tiga Mata memang tak terkalahkan. Tapi begitu dia bertemu Kaisar Zun, Kaisar Surgawi, dan bahkan Tuan Alam Leluhur, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Tentu saja, tubuh Dharma Tiga Mata juga dapat diolah dan ditingkatkan. Tetapi dengan bakat dan kualifikasi tubuh Dharma Tiga Mata, jika Anda ingin menerobos ke Kaisar, kesulitannya sangat besar sehingga sama sulitnya dengan langit biru. Menghadapi kekhawatiran Ibu Pertiwi, Chu Xingyun juga tidak punya cara yang baik. Ikan, aku melakukan apa yang aku inginkan, beruang kaki, dan aku melakukan apa yang aku inginkan. Keduanya tidak bisa memiliki keduanya, dan mereka yang mengambil ikan dan mengambil kaki beruang. Jika Anda ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan tubuh ular kura-kura, dan ingin memastikan keselamatan Anda, bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Adapun masalah keamanan, Chu Xingyun memang khawatir, tetapi dia tidak punya pilihan. Kekuatan Stargate terlalu kuat, jika dia tidak bisa berkembang dengan cepat, dia tidak punya cukup kekuatan untuk melawan Stargate. Jika dia sendiri yang menang atau kalah, dia mungkin tidak terlalu peduli. Namun, di dalam lautan bintang-bintang, miliaran triliun orang diperbudak dan ditindas, dan bahkan dibunuh dengan tidak sengaja, tetapi mereka benar-benar tidak sabar. Ketika umat manusia bangkit satu hari kemudian, akan ada puluhan juta orang yang akan dirusak, dibunuh sesuka hati, dan bahkan dimakan sebagai makanan. Bahkan, sebelum pembentukan Star Immortal Gate dan perlindungan umat manusia, ras manusia adalah ras Taikowan, makanan darah favorit. Bahkan hari ini, masih ada sejumlah besar kelompok etnis, mengingini daging dan darah ras manusia dan secara diam-diam memakan orang. Mulai sekarang, semua ras besar sebenarnya memiliki sejumlah besar tawanan. Sama seperti ras manusia yang menggembalakan domba dan babi gemuk, ras-ras itu juga membesarkan manusia. Di mulut suku berbintang, itu disebut cairan, daging, nasi. Apalagi, bahkan di dalam gerbang peri bintang, bidang bintang eksklusif untuk umat manusia. Sering juga ada biksu dari suku berbintang, diam-diam menginvasi planet umat manusia, melahap umat manusia dengan gila-gilaan. Khusus untuk para beku alien yang kuat, nafsu makannya luar biasa. Hampir setiap tahun, di 81 planet ras manusia, ada puluhan ribu desa, ribuan kota, dan ratusan kota, yang punah oleh para biksu asing. Terlepas dari jenis kelamin, usia atau anak, semua ras manusia akan dilemparkan ke dalam mulut hidup-hidup, dikunyah, ditelan, berdarah. Bahkan jika para beku asing itu ditemukan atau bahkan ditangkap, itu hanya beberapa tahun di penjara, dan maksimum 10 atau 8 tahun dilepaskan lagi. Meskipun tanpa kura-kura dan tubuh ular, Chu Xingyun kehilangan kekuatan kekosongan dan tidak dapat kembali melalui dimensi dalam skala besar. Tapi keamanan Chu Xingyun masih terjamin. Yang pertama adalah jam hitam misterius. Sampai sekarang, Chu Xingyun tidak sepenuhnya memahami asal mula jam kuno hitam. Jam kuno Xuan Se, tetapi bahkan Kaisar Tianyi dari tiga alam leluhur besar, tidak dapat melihat keberadaannya. Tidak hanya Kaisar Tianyi, tetapi juga Ibu Pertiwi di depannya, tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang jam kuno.
Tapi masalahnya adalah bahwa jam kuno Xuanze ini jelas merupakan harta paling kuat yang pernah dihubungi dan dilihat Chu Xingyun. Bahkan lubang hitam dan lampu putih lebih buruk dari itu. Saya tidak tahu berapa nilainya. Dengan perlindungan jam kuno Xuanze, bahkan jika Chu Xingyun tidak bisa mengalahkannya, dia pasti bisa menerobos ruang dan melarikan diri ke dalam kekosongan. Dapat dikatakan bahwa selama ada jam kuno hitam, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh Chu Xingyun. Adapun serangan itu, jika Xuantian bersamamu, apa yang bisa saya khawatirkan? Xuantian adalah pedang Xuantian. Ini adalah produk dari perpaduan tubuh Ruijin Dharma Chaos Martial Spirit dan Chaos Sword Ki. Selama pikiran bergerak, Xuantian akan berubah dari keindahan yang menakjubkan menjadi pedang Xuantian yang naik dan turun. Diminta oleh Cha Xing Yuanshan dari Chu Xingyun, serangan Xuantian ini sudah menjadi cara terkuat Chu Xingyun. Bahkan dengan hukum kura-kura dan ular, Chu Xingyun sulit dikalahkan dan tidak mungkin dibunuh. Namun, kura-kura dan tubuh ular memberikan pertahanan yang tak terkalahkan dan gerakan tak terkalahkan, dan tidak bisa memberikan terlalu banyak kekuatan tempur. Output terkuat dari Chu Xingyun adalah Chaos Sword Ki yang didesak oleh Chaos Primordial God. Dengan cara ini, bahkan jika ular kura-kura tidak ada membela diri, Chu Xingyun memiliki jam kuno hitam. Pada serangan itu, ada roh pedang kacau. Ini juga sangat kuat. Tentu saja, Chu Xingyun juga tahu bahwa Chaos Jian Qi terlalu kuat. Ini tidak tersedia dalam situasi siaga. Kecuali jika takdir hidup dan mati terlibat, jika tidak itu sama sekali tidak berguna. Jika tidak, semua penguasa leluhur akan berada di sini saat Chaos Sword dilepaskan, dalam jarak 1 miliar mil. Jika Chu Xingyun berani menawarkan Chaos Sword Ki dalam Star Immortal Gate, maka tidak perlu diragukan lagi, paling banyak dalam 100 napas, semua tuan leluhur akan tiba di tempat kejadian. Meski begitu, Chu Xingyun masih bisa pergi dengan aman. Namun, identitasnya terungkap, dan semua pengaturan di Stargate juga akan terungkap. Oleh karena itu, meskipun mengandalkan roh pedang yang kacau, Chu Xingyun masih bisa naik derap dan tak kenal takut. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak dapat menggunakan apapun sampai itu benar-benar mustahil. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Chu Xingyun adalah tubuh Dharma Tiga Mata dan jam kuno hitam yang tak seorang pun bisa melihat. Adapun pedang Xuantian, meskipun dapat digunakan, roh pedang kacau di pedang Xuantian tidak dapat dilepaskan. Melihat kepercayaan Chu Xingyun, Dewa Bumi berkata, jika kamu begitu yakin, maka itu yang terbaik. Kamu juga akan meninggalkan pedang Xuantian ini, izinkan aku membantumu untuk berkorban. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Tanpa pedang Xuantian, dia kehilangan semua cara serangan. 3 monumen kuno disegel di dalam Void Dharma Body. Tubuh Dharma Void telah bergabung dengan tubuh Dharma Penyu Misterius menjadi tubuh Dharma Penyu Ular. Sekarang, begitu pedang Xuantian juga diserahkan ke Bumi Pertiwi. Lalu Chu Xingyun tidak akan memiliki apa-apa selain jam kuno hitam, Chaos Yuanshan, dan tubuh Dharma Tiga Mata. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan tawa. Dalam tawa itu, Ibu Pertiwi berkata, jika Anda berkorban sendiri, Anda tidak tahu berapa tahun untuk menyelesaikan pengorbanan itu. Dan alih-alih aku akan membawa tubuh ular kura-kuramu dan pedang Xuantian menerapkan kekacauan, menggambar gas kacau paling murni, dan melakukan pendinginan. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin sebenarnya dibudidayakan di laut paling murni di kedalaman kekacauan. Begitu Dewi Bumi secara pribadi membantu, itu setara dengan kekuatan leluhur, membantunya untuk memperbaiki pedang Xuantian dan tubuh ular penyu. Sejujurnya, bahkan perlakuan seperti ini, bahkan anak leluhur yang hilang dari leluhur yang kuat tidak dapat menikmatinya. Melihat kegembiraan Chu Xingyun, Mother Earth tersenyum dan berkata, jam hitam Anda, meskipun saya tidak bisa melihat kebenaran, itu adalah materi paling sulit yang pernah saya lihat. Dengan itu untuk melindungimu, keselamatanmu tidak masalah, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu pasti bisa menolaknya dan melarikan diri. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tertawa canggung. Selama ini, Chu Xingyun berpikir bahwa Ibu Pertiwi tidak memperhatikannya. Tetapi sekarang tampaknya Ibu Pertiwi tidak menemukan keajaiban jam hitam. Namun, sebagai pasangan, dia tidak ingin terlalu memata-matai privasi Chu Xingyun. Melihat ekspresi malu Chu Xingyun, Ibu Pertiwi menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, tubuh ular kura-kura, dan senjata pedang Xuantian, serahkan padaku. Kamu hanya perlu berkonsentrasi pada Tao. Lalu, tubuh ular kura-kura dan pedang Xuantian, silakan datang ke Dewa Ibu. Chu Xingyun mengangguk. Tersenyum dan mengangguk, Dewi Bumi melambaikan tangannya, saat berikutnya. Sosok Chu Xingyun tiba-tiba menjadi tidak nyata. Ketika sadar kembali, Chu Xingyun telah meninggalkan kuburan yang sepi dan muncul di ruang rahasia. Meregangkan lengannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Semangat primordialnya kacau, meski leluhur. Namun, tubuh Dharma Tiga Matanya tetap berada di Kaisar Wu Realm, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Pedang langit mendalam Chu Xingyun dan tubuh kura-kura dan ular Dharma telah diserahkan ke Bumi Pertiwi dan dibawa ke kedalaman Chaos, yang ditempa di Laut Chaos.
Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak memiliki harta untuk dibawa bersamanya, kecuali pelindung tubuh hitam. Adapun gelang cahaya pada waktu itu, meskipun itu memang kuat, tetapi setelah kehilangan kekuatan kekosongan itu memiliki sedikit makna. Untungnya, meskipun bidang tubuh Dharma hanya Kaisar Wu, bahkan Kaisar Zun tidak mencapainya. Tapi roh primordial Chu Xingyun adalah roh primordial yang kacau, dan manipulasi dan kontrol hukum langit dan bumi masih tidak menjadi masalah sama sekali. Merasakan air mana yang mengalir di tubuhnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Badan Dharma tiga mata ini memiliki bakat paling alami dalam sistem air, tanpa karakteristik dan karakteristik apapun. Namun, semuanya harus dilihat dari berbagai sudut dan level. Meskipun tubuh Dharma tiga mata ini, bakat dan potensi sangat umum, tetapi ia memiliki kebijaksanaan tidak ada seorang pun sebelum dan tidak seorang pun setelah. Selain itu, meskipun talenta Dharma tiga mata biasa-biasa saja, bagi Chu Xingyun, itu tepat. Setelah kehilangan sementara pedang Suantian dan tubuh ular penyu, satu-satunya cara pertempuran Chu Xingyun hanya bisa menjadi Suantian Fulu. Di waktu berikutnya, ia akan menjadi seperti murid Tianmen Suantian Xian biasa lainnya, mengandalkan Suantian Xiantian Fufu, untuk bertarung melawan orang-orang. Rune api unggun, rune racun, rune siluman, rune armor pelindung, memanggil rune. Adapun ilmu pedang itu hanya bantuan, bukan jurusan Suantian Xianmen. Mulai sekarang, setelah penelitian bertahun-tahun oleh Chu Xingyun, ke-6 jenis Fulu Suantian Xianmen telah dipromosikan ke tingkat yang baru. Talisman Thunder Fire memiliki karakteristik peledakan elemen. Begitu ledakan elemen dipicu, kekuatan talisman Thunder Fire dikalikan. Penurunan racun memiliki karakteristik yang tidak ada habisnya. Begitu racun tersebut terkena dan tidak ada cara untuk mendetoksifikasi, racun akan terus menyerang dan tidak akan pernah hilang. Karakter tersembunyi sebelumnya tidak bergerak. Setelah Anda memasuki kondisi tersembunyi, Anda harus tetap di tempatnya. Setelah Anda menyentuh perisai ruang bulat, itu akan keluar dari keadaan tersembunyi. Setelah peningkatan, itu bisa dipindahkan dalam keadaan tersembunyi, tetapi kecepatannya tidak bisa terlalu cepat. Lalu ada rune, shield armor rune, dan summon rune, yang juga memiliki peningkatan yang berbeda. Namun secara umum, 3 jenis simbol terakhir hanya kuantitatif, bukan kualitatif. Hanya jimat Thunder Fire, jimat tersembunyi, dan jimat detoksifikasi yang benar-benar berbeda. Jimat guntur api adalah sarana utama gerbang Suantian Xian. Setelah Thunder Fire jimat meledak itu beresonansi dengan unsur-unsur di udara sekitarnya, dan kekuatan kekerasan meletus. Sederhananya, setelah ledakan unsur dipicu, maka seorang kaisar bela diri dapat meledak kekuatan ranah kaisar. Dengan ledakan elemen, tantangan leapfrogging benar-benar bukan lagi mimpi. Meskipun untuk beku biasa, kemungkinan memicu ledakan unsur terlalu rendah. Jika dirilis 10.000 kali berturut-turut, saya khawatir itu tidak akan dipicu sekali. Tetapi selama mereka terus melakukan, berlatih, mengeksplorasi, dan berlatih. Sebagai penguasaan Thunder Fire Talisman secara bertahap semakin dalam, kemungkinan ledakan unsur secara bertahap akan meningkat. Dalam kondisi terakhir, dimungkinkan untuk memulai ledakan unsur setiap saat. Penurunan racun bahkan lebih mengerikan. Setelah simbol drop racun terkena, dan tidak ada metode detoksifikasi, toksisitas tidak akan pernah dihapus. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri Anda, tidak peduli seberapa tinggi kerajaan Anda, tidak ada gunanya. Selama racunnya tidak bisa diatasi, racunnya sudah menyerang sejak lama, dan masih bisa membunuh orang untuk waktu yang lama. Yang kedua adalah karakter tersembunyi. Setelah memasuki kondisi tersembunyi, ia dapat bergerak perlahan dan tidak akan ditemukan. Meskipun kecepatan akan menurun secara eksponensial, ini benar-benar terlalu penting bagi para biksu Suantian Xianmen. Thunder Fire rune tersembunyi, adalah 3 perangkap rune gerbang utama Suantian Xianmen. Adapun rune magis, baju besi perisai, dan karakter pemanggilan, mereka sebenarnya hanya tambahan. Panggilan, meskipun mereka dapat memanggil prajurit kerangka yang kuat dan bahkan memanggil binatang bintang. Tapi itu bukan kekuatannya sendiri. Yang paling penting adalah tidak semua orang memenuhi syarat untuk dipanggil. Meskipun efek dari rune magis memang baik, itu hanya akselerasi tambahan. Meskipun tidak opsional, statusnya tidak tinggi. Sedangkan untuk perisai pelindung, meskipun Anda dapat menambahkan 5 perisai untuk diri sendiri. Tapi jujur, meskipun pertahanan yang ditambahkan sangat tinggi, itu benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ras berbintang itu. Mengambil banteng biadab dari klan iblis sebagai contoh, bahkan jika tidak ada mantra yang diberkati, kekuatan pertahanannya pasti tidak jauh lebih kuat daripada biksu Suantian yang memberkati perisai 5 elemen. Sebenarnya, 3 rune Divine Rune, Shield Armor, dan rune pemanggilan tidak digunakan oleh para biarawan Suantian sendiri. Ketiga simbol ini digunakan dalam kombinasi satu sama lain. Panggil binatang bintang, dan kemudian memberkati rune magis dan melindungi baju besi pada makhluk bintang pemanggil ini adalah penggunaan yang benar.
Adapun para biarawan dari gerbang abadi Suantian, mereka terutama mengandalkan rune guntur, rune drop racun, dan rune tersembunyi untuk berurusan dengan musuh. Untuk benar-benar meningkatkan sistem pertempuran Suantian Xianmen, selanjutnya, Chu Xingyun akan membingkai ulang sistem pertempuran dengan 6 Fu yang ia kembangkan sebagai inti. Hanya ketika sistem pertempuran yang berpusat pada 6 Fu Rui ini benar-benar dibangun, tanpa cacat, gerbang abadi Suantian memiliki kemungkinan untuk naik. Jika tidak, bahkan jika ada terlalu banyak murid di gerbang Suantian Xian, itu tidak akan dapat membentuk kekuatan tempur. Untuk Chu Xingyun, biasa-biasa saja dari metode 3 mata bukan hanya hal yang buruk, tetapi yang paling cocok untuknya. Bahkan bakat dan potensi, tubuh Dharma 3 mata yang biasa-biasa saja, dapat mengandalkan 6 kata yang tak terkalahkan. Jadi, bagaimana para elit Suantian yang 1 dalam 1000 mil itu salah? Karena perlu untuk menguji sistem Taoist Suantian Xianmen, pilihan terbaik sebenarnya adalah Min. Di antara gelombang tangan kanannya, 5 panggilan berteriak. Di udara, 5 panggilan tanpa angin secara otomatis mengembun menjadi naga buatan kertas. Naga kertas yang ditambal, menyerap energi gila di udara tubuhnya dengan cepat mengembang. Akhirnya, ketika naga berbisa hijau gelap akhirnya mendarat di tanah itu telah menjadi monster setinggi 9 meter. Di deru langit, naga hijau berbisa gelap mulutnya penuh taring, mengacungkan sepasang kaki depan yang kokoh dan pemaaf. Di atas sepasang cakar naga, paku panjang, sebanding dengan pedang dan pedang, bersinar dengan minyak hijau. Duron, dinamai racun. Taringnya, melihat darah untuk menutup tenggorokan. Cakar racunnya, tengah tidak berdaya. Tapi, meskipun Duron kuat, bagaimanapun juga itu sangat besar. Meskipun ia memiliki sepasang sayap daging yang kuat, tubuhnya sangat berat. Karena itu, meskipun diserang itu benar-benar merusak dan juga sangat beracun. Tetapi ketika datang ke kecepatan dan pertahanan itu sebenarnya hanya menengah ke atas. Chu Xingyun sangat puas ketika melihat langit yang meraung menderu dan menyemprotkan kabut beracun hijau. Di antara gelombang tangan kanannya, 3 rune emas berteriak, rune magis. 3 rune emas ditembakkan, dan angin emas mengamuk, Cyclonus tiba-tiba mulai. 3 lembar kertas rune langsung masuk ke dalam tubuh Duron, dan embusan angin keemasan merambat di sekitar tubuh Duron. Dengan merilis 3 persembahan rune ajaib, naga lambat asli telah melipat gandakan kecepatannya secara instan. Melihat naga beracun, Chu Xingyun sedikit mengernyit. Namun, ini tidak cukup. Di antara tangan kanan, hijau, kuning, merah, putih, dan hitam, dan 5 simbol perisai 5 elemen, muncul di tangan Chu Xingyun. 5 Elements Shield Armor. Seiring dengan bisikan Chu Xingyun, dalam sekejap 5 Zangfulus meraung. Di bawah tatapan Chu Xingyun, hijau, kuning, merah, putih dan hitam, 5 Zangfulu, langsung berubah menjadi 5 kelompok kabut warna berbeda, menyelimuti naga racun. Armor pelindung 5 elemen menambahkan pelindung air, pelindung kayu, pelindung api, pelindung bumi, dan pelindung emas pada naga racun. Kelima lapis baja ini memiliki misteri sendiri. Kelembaban sistem air, peremajaan sistem kayu, panas sistem api, ketebalan sistem tanah, ketajaman sistem emas. Semua bisa memperkuat dan meningkatkan Duron. Dan yang paling penting adalah, sesuai dengan prinsip 5 elemen. Kayu akuatik, kayu api bumi, air emas. Membentuk siklus yang sempurna. Kecuali jika serangan eksternal dapat menghancurkan seluruh perisai 5 elemen sekaligus. Jika tidak, berdasarkan koeksistensi 5 elemen, bahkan jika perisai 5 elemen rusak, itu akan segera diperbaiki dan dikembalikan seperti sebelumnya. Meskipun serangan naga itu sendiri bukan yang terkuat, itu pasti salah satu yang terkuat. Ditambah dengan toksisitas yang mengerikan dari Duron, itu tak terkalahkan. Cakar racun, taring, napas beracun, benar-benar Megatron. Di bawah penguatan rune magis dan perisai dari 5 elemen, papan pendek naga racun juga sepenuhnya diperkuat. Dengan cara ini, Duron ini, sempurna. Dihadapkan dengan tujuan grup, Duron menghela nafas Duron dan pasti bisa membunuh puluhan ribu orang dalam hitungan detik. Menghadapi target tunggal, Dulong menggigit, dan di ranah yang sama, tengah tidak diselamatkan. Jika suatu hari, Duron dapat mencapai ranah leluhur, bahkan penguasa ranah leluhur pun akan terbunuh. Meskipun karena hubungan antara dewa-dewa primitif yang kacau, sulit untuk membunuh tuan leluhur. Tetapi tubuh Dharma mereka ditakdirkan untuk dikikis oleh racun. Chu Xingyun, tubuh Dharma 3 matanya saat ini, tidak bisa menahan racun Dulong sepenuhnya. Begitu satu gigitan diambil, tubuh Dharma 3 mata langsung dibuang. Belum lagi Dharma 3 mata. Bahkan tubuh Dharma emas tajam dengan pedang seni bela diri yang tersegel tidak bisa menahan racun naga berbisa, dan itu langsung terkorosi. Dalam menghadapi zat yang sangat beracun, bahkan logam asli harus dikorosi. Terlebih lagi, tubuh Dharma emas yang tajam bukanlah logam asli. Di antara pikirannya, Chu Xingyun menginjak kakinya, tubuhnya naik ke udara, dan mendarat di bahu Duron. Di bawah kendali Chu Xingyun, sang raksasa, naga dengan ketinggian lebih dari 9 meter naik ke langit mengepakkan sayapnya, dan melaju menuju susunan roh teleportasi super.
Toksisitas Dulong tak tertandingi di dunia, lihat tenggorokan segel darah. Tetapi kecepatan dan pertahanannya tidak mencapai akhir. Karena itu, kekuatan Duron pada akhirnya tergantung pada kekuatan spiritual para beku bawaan. Kekuatan-kekuatan spiritual tergantung pada jiwa, dan kekuatan jiwa tergantung pada Zifu. Tingkat perkembangan Zifu tercermin melalui kecerdasan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kecerdasan, semakin kuat kekuatan mental, dan semakin kuat naga yang dipanggil. Dengan cara yang sama, semakin tinggi kecerdasan, semakin kuat kekuatan Fu Lulu Suan Tianxian. Dirangsang oleh Divine Rune milik Chu Xingyun, kecepatan Duron telah meningkat 3 kali lipat. Dan alasannya 3 kali, karena kecerdasan Chu Xingyun tepat 300. Kecepatan ini 2 kali lipat dari biksu biasa. Bahkan lebih dari para jenius super dengan kecerdasan sekitar 200, mereka hampir 2 kali lebih cepat. Ini hanya sebuah Rune Thunderfire, Rune Drop Racun, Rune Tersembunyi, Rune, Shield Rune Armor, memanggil Rune. Di tangan Chu Xingyun, kekuatan 6 simbol ini 3 kali lebih tinggi dari para biarawan biasa. Sebagian besar orang memiliki kecerdasan sekitar 100. Sangat sedikit orang yang sangat cerdas, dan kecerdasan mereka hanya sekitar 200. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa tubuh Dharma Tiga Mata ini tidak memiliki karakteristik kecuali kecerdasan tinggi mereka. Tapi sekarang tampaknya di bawah peningkatan kecerdasan yang tinggi, semua kekuatan Suan Tian Dao telah sangat ditingkatkan. Di mata orang kebanyakan, kecepatannya berlipat ganda 3 kali lipat, sebenarnya tidak ada apa-apa, tetapi hanya angka. Namun pada kenyataannya, kesenjangannya terlalu besar. Perbedaan ganda adalah perbedaan urutan pertama. Bahkan kesenjangan antara Kaisar Zun dan Kaisar Wu paling banyak 2 kali lipat. Oleh karena itu, dengan 300 kecerdasan, Chu Xingyun dapat meledakkan kekuatan ranah Kaisar Zun saat menggunakan metode Suan Tian Dao. Ini saja sepertinya bukan masalah besar. Tetapi jika suatu hari, Chu Xingyun dapat mempromosikan 3 mata ke ranah leluhur, maka hanya dengan memasuki ranah leluhur di awal, Anda bisa mengerahkan kekuatan bertarung di luar ranah leluhur. Meskipun untuk saat ini, kekuatan leluhur adalah kekuatan utama dunia ini, itu adalah eksistensi tertinggi. Namun tidak sebelumnya, bukan berarti tidak akan ada lagi di masa depan. Tidak ada batasan untuk budidaya, dan tidak ada akhir. Bahkan jika mereka sekuat Zulong, Zufeng dan Zukilin, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah yang tertinggi dan tidak dapat dipromosikan lagi. Padahal, meski belum ada yang mencapainya untuk sementara waktu. Tapi Zulong, Zufeng, dan Zukilin telah mendefinisikan ranah di atas ranah leluhur ranah Dao. Di atas Kaisar Zun adalah Kaisar Langit, di atas Kaisar Langit adalah Kerajaan Ancestral, di atas Kerajaan Ancestral tidak ada yang pernah mencapai Dao Realm. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, tubuh Dharma Tiga Mata ini adalah badan Dharma terlemah, tetapi mereka juga dapat menjadi badan Dharma terkuat. Apa yang paling memuaskan bagi Chu Xingyun adalah bahwa tubuh Dharma Tiga Mata ini adalah daging pertamanya setelah ia dilahirkan dari klan naga dan klan manusia. Tubuh ini persis tubuh ras manusia pertama Chu Xingyun, miliaran tahun yang lalu. Memikirkan hal itu, Chu Xingyun mengendalikan Duron dan tiba di Suire Teleportation Array, bergegas ke medan perang percobaan medan perang kuno utama Thailand sesegera mungkin. Setelah tiba di medan perang Taiko, Chu Xingyun memanggil Ratu Iblis dan Marsal Iblis untuk pertama kalinya. Namun, pasukan klan Iblis tidak pernah berubah. Kecuali diperintahkan oleh Chu Xingyun, klan Iblis tidak boleh direformasi tanpa izin. Mulai sekarang, klan Iblis telah benar-benar makmur setelah pengembangan berkelanjutan. Dua sistem militer dan politik utama telah membuat kemajuan besar di bawah komando Ratu Iblis dan Marsal Iblis. Di antara mereka, di bawah pemerintahan Ratu Iblis, dengan kerjasama dari 3.000 selir, total 30 juta pengrajin setan dilatih. Di bawah pemerintahan Marsal Demon, total 30 juta Demon Warriors dilatih dengan kerja sama Iblis 3.000. Menghadapi Ratu Iblis dan Marsal Iblis, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal. Untuk Demon Queen dan Marsal Demon, satu-satunya orang di dunia yang dapat memerintah mereka adalah Chu Xingyun. Dan selama perintah Chu Xingyun, mereka akan melaksanakannya dengan tepat. Mereka tidak perlu menjelaskan, mereka hanya perlu memesan. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, klan Iblis tidak akan lagi memperbaiki semua jenis rune Suantian untuk umat manusia. Meskipun relatif berbicara, keluarga Iblis mungil jelas lebih cocok untuk menggambar rune. Tetapi dari perspektif Chu Xingyun, dia tidak ingin umat manusia selalu bergantung pada Iblis untuk bertahan hidup. Umat manusia harus meningkatkan diri. Oleh karena itu, walaupun sangat sulit untuk menggambar, tetapi umat manusia harus menguasai gambar Suantian Fulu. Hanya milik Anda yang benar-benar milik Anda. Selain itu, dengan menggambar Anda juga dapat memperdalam pemahaman tentang, bisa lebih baik memainkan kekuatan. Meskipun untuk saat ini, sulit bagi umat manusia untuk secara langsung muncul sejumlah besar Master Fulu. Untungnya, aturan waktu medan perang eksperimental ini disesuaikan 100 kali lebih cepat. Dalam 10.000 tahun terakhir, keluarga Iblis telah menggambar simbol yang tak terhitung jumlahnya.
Dalam kata-kata Ratu Sihir, berbagai harta yang ditimbun oleh umat manusia sudah cukup untuk digunakan umat manusia selama jutaan tahun. Jutaan tahun kemudian, mustahil bagi manusia untuk mengolah tuan fulu mereka sendiri. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun tidak akan terlalu memperhatikan ras manusia. Jika umat manusia ingin bangkit, tidak mungkin untuk bergantung padanya sendirian. Hanya ketika semua orang bersatu, secara kolektif dan kolektif bekerja bersama, tujuan yang luar biasa ini dapat tercapai. Dari sekarang ke sekarang, Chu Xingyun telah mendirikan gerbang abadi Suantian, dan telah mendirikan banyak metode Tao Suantian. Jika demikian, umat manusia masih belum bisa bangkit. Bahkan jika Chu Xingyun mencapai kekuatan ranah leluhur, itu sebenarnya tidak membantu. Meskipun kekuatan leluhur tidak terkalahkan. Tetapi di dunia ini, tidak hanya ada satu kekuatan leluhur, tetapi banyak. Zulong, Zufeng dan Zukilin saja adalah 3 gunung yang tidak dapat diatasi. Dengan kekuatan 3 pusat kekuatan besar di zaman kuno, masih tidak mungkin untuk memastikan bahwa kelompok etnis mereka sendiri dapat bangkit, belum lagi Chu Xingyun. Munculnya klan naga dan munculnya klan iblis semua didasarkan pada kekuatan kelompok etnis. Paling-paling, kekuasaan leluhur hanyalah keberadaan strategis, dan tidak bisa memainkan peran besar dalam arti praktis. Jika Zhu Feng memerintahkan keluarga Feng dan menghegemoni dunia, maka secara alami Zulong akan berdiri dan menghadapi Zhu Feng. Dengan cara ini, Zhu Feng dan Zulong saling membatalkan dan memutuskan keberhasilan atau kegagalan. Pada kenyataannya, itu masih naga dan klan Feng sendiri. Di dunia ini, tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada, kelompok etnis yang bangkit dengan kekuatan satu orang. Yang disebut, semua orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia, kalimat ini tidak bisa lebih benar. Didukung oleh sumber daya dari medan perang Suire Junior, jika umat manusia masih tidak bisa bangkit, maka Chu Xingyun akan sujud dan tidak akan memiliki efek apapun. Dalam 6 bulan ke depan, dengan bantuan Chu Xingyun, klan iblis dan klan manusia melakukan penyerahan yang komprehensif. Tidak sampai setengah tahun kemudian koneksi antara klan iblis dan ras manusia akhirnya berakhir. Pada saat yang sama, semua biksu dari Teran juga pindah dari kapal hantu. Mulai sekarang, ras manusia di stasiun pengujian telah memasuki era kastil. 3.000 kastil, masing-masing kota menampung 10 juta orang, total 30 miliar biarawan ras manusia. Karena itu, kapal perang hantu dengan panjang 3.000 km ini tidak lagi cocok untuk mereka tinggali. Di bawah kekuatan gabungan Chu Xingyun dan medan perang Junior Taiko, kapal perang hantu dipisahkan. Di antara mereka, semua lengan kapal hantu dipisahkan. 30 juta kerangka setan, 3 juta jenderal Moyu, 3 juta kapten tengkorak setan, 3.000 pemimpin pertempuran Suantian, 3.000 penunggang naga Suantian, dan 3.000 tembakan naga Suantian, semua tinggal di medan perang Junior Taiko. Hanya dengan ukuran medan perang Taiko utama yang bisa kekuatan makhluk dipanggil ini digunakan hingga batas. Hanya jalur surgawi dari medan perang Suire dasar yang dapat meningkatkan jumlah makhluk yang dipanggil ini dengan faktor 10. Hanya ukuran medan perang kuno yang bisa menyebarkan jangkauan pemanggilan ke seluruh lautan bintang. Jika racun naga kuno disematkan di dunia kecil kapal perang hantu, kemudian, begitu jarak dari pedang perang hantu sedikit lebih jauh, Anda tidak bisa merasakan satu sama lain. Setelah Anda tidak bisa merasakannya, maka, secara alami Anda tidak bisa memanggil binatang naga-naga. Setelah bis bintang Duron disematkan di medan perang utama Taiko, maka dimanapun Anda berada, Anda dapat memanggil Dragon bis kapan saja, di mana saja. Kekuatan dunia di medan perang Suire Junior sudah cukup untuk menyebar ke setiap sudut lautan bintang. Hal yang sama berlaku untuk Suantian Zankui, dan Suantian Senhei. Meskipun mereka dikeluarkan dari kapal perang hantu, pada kenyataannya, hanya dengan cara ini para biarawan dari gerbang abadi Suantian bisa lebih mudah dipanggil. Setelah menghapus semua aturan dari Heavenly Path, hanya satu struktur Heavenly Path yang dipertahankan. Di bawah komando Chu Xingyun, di bawah kendali iblis, kapal perang hantu berangkat. 8 arai 5 elemen-elemen magnetik di atas kapal perang hantu beroperasi penuh, mendorong tubuh pedang besar dan meninggalkan medan perang utama Taiko. Di dalam kapal hantu, hanya ada satu kerangka hukum surga dan kekuatan asli dunia hantu. Di bawah pengaruh kekuatan asli dunia hantu, kapal perang hantu masih tidak terlihat dan tidak dapat dideteksi dengan metode apapun. Tetapi sebaliknya, semua aturan kapal perang hantu telah dikosongkan. Alasannya adalah bahwa Chu Xingyun juga merupakan pilihan terakhir. Setelah kehilangan hukum Void untuk sementara waktu, Chu Xingyun telah kehilangan kemampuan untuk berpindah antar dimensi. Karena itu, ia membutuhkan sebuah mobil untuk membantunya melakukan perjalanan mengelilingi lautan bintang. Meskipun pemakan besi itu kuat, bagaimanapun juga terbatas. Pertama-tama, kecepatan binatang pemakan besi itu tidak cepat, setidaknya tidak secepat kapal perang hantu. Kedua, binatang pemakan besi perlu menghabiskan banyak waktu untuk melahap puing-puing kapal luar angkasa itu dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka.
Sekali lagi, binatang pemakan besi tidak dapat melindungi tubuh Dharma Tiga Mata Chu Xingyun, dan kekuatan tubuh Dharma Tiga Mata tidak cukup untuk mendukung crossover Chu Xingyun di kekosongan. Akhirnya, kapal perang hantu ini sebenarnya adalah pedang perang hantu. Meskipun memiliki panjang 3000 km, pada kenyataannya, ini adalah pedang perang super raksasa. Alasan mengapa Chu Xingyun membagi 1000 untai gangguan untuk mempelajari 5 elemen-elemen arai magnet, adalah untuk kapal perang hantu ini, atau pedang perang hantu. Bagaimanapun, Chu Xingyun hanya memiliki satu orang dan pedang. Jika Anda ingin berurusan dengan Gold Group, Anda harus memiliki pedang besar yang cukup besar untuk menembus bintang-bintang dan langit. Pedang perang hantu ini dengan panjang 3000 km tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Setelah Chu Xingyun mengintegrasikan pedang Wuling ke pedang perang hantu ini, ia didesak oleh Chaos Wuling. Ditambah dengan 5 elemen-elemen arai magnetik dari kapal perang hantu itu sendiri, dan di kapal perang, puluhan juta setan bekerja dengan kekuatan penuh. Bagaimana mungkin kapal perang hantu ini meledak? Pada saat ini, semua kapal perang hantu kecuali Chu Xingyun adalah keluarga hantu. Ratu Iblis, 3000 selir iblis, dan 30 juta pengrajin iblis. Marshal Demon, 3000 General, dan 30 juta Demon Warriors. Ini semua anggota kapal hantu. Selama penerbangan, Chu Xingyun menggunakan 3000 helai gangguan untuk membawa semua setan ke sumber dunia kapal perang hantu. Mulai saat ini, setan akan menjadi mayat hidup. Bahkan jika Anda mati, Anda akan dilahirkan kembali dengan kekuatan kapal hantu. Alasan mengapa saya memilih keluarga iblis daripada keluarga manusia sebenarnya karena suatu alasan. Dalam kasus ras manusia, dengan kekuatan dunia hantu paling banyak mencapai sekitar 100.000 orang. Jelas, kapal perang besar dengan panjang 3000 km tidak dapat dikendalikan oleh 100.000 orang. Jika Anda berubah menjadi setan, itu akan sangat berbeda. Bahkan jika 30 juta pengrajin iblis dan 30 juta prajurit iblis dibudidayakan, total 60 juta orang iblis akan terbentuk. Asal-usul kapal perang hantu di dunia masih 40% gratis. Dengan kata lain, asal dunia, yang hanya dapat menampung 100.000 orang, cukup untuk menampung 100 juta setan. Meskipun kapal perang hantu memiliki panjang 3000 km, pada kenyataannya, 30 juta pengrajin sihir dapat diatur. Dalam hal kemampuan kerja saja, 30 juta pengrajin iblis tidak kalah dengan 30 juta ras manusia. Terutama bakat dan kemampuan untuk membakar prasasti, menggambar garis-garis, dan rune 100 kali lebih baik daripada ras manusia. Karena itu, Chu Xingyun tidak ingin memilih ras manusia, tetapi hanya bisa memilih setan. Setelah secara resmi menelanjangi iblis dari ras manusia, Chu Xingyun mengganti nama keluarga iblis sebagai dewa tertinggi. Dari saat klan iblis terpisah dari klan manusia dan memasuki kapal perang hantu, mereka bukan lagi klan iblis. Setan-setan sejati sekarang berkembang di alam semesta. Ratu Iblis dan klan iblis, yang diperintahkan oleh Marshal Demon, telah disempurnakan menjadi kapal perang hantu, juga dikenal sebagai perang-perang hantu. Karena itu, sejak mereka disempurnakan menjadi pedang perang hantu, mereka bukan lagi setan, tetapi roh pedang. Pedang roh pedang perang hantu. Akibatnya, seluruh keluarga Jianling menjadi ras pribadi Chu Xingyun. Ratu roh pedang, 3000 selir roh pedang, 30 juta pengrajin roh pedang. Marshal Sword Spirit, 3000 jenderal roh pedang, 30 juta pedang spirit pedang. Semua roh pedang telah dilebur ke dalam sumber dunia kapal perang hantu, bahkan jika mereka mati, mereka dapat dibangkitkan tanpa batas waktu. Menghadapi perintah Chu Xingyun, tidak ada keberatan dari klan iblis, dan kolektif menjadi klan Jianling. Mulai saat ini, mereka tidak lagi menjadi anggota klan iblis. Jika kapal perang hantu dianggap sebagai pedang perang hantu, maka mereka adalah roh pedang perang hantu, pedang abadi. Selama pedang perang hantu tidak hancur, mereka tidak akan pernah hancur. Mengontrol kapal perang hantu, Chu Xingyun melaju sampai ke Dragon Star. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menyerahkan semua bahan dari arai elemen magnetik 5 elemen campuran ke roh pedang ratu dan roh pedang marsekal, dan mereka dibiarkan belajar dan menguasai. Chu Xingyun sendiri, diintegrasikan ke dalam jalur surgawi kapal perang hantu, mengendalikan 3/4 dewa, dan meningkatkan 8 elemen-elemen arai magnet 5 elemen raksasa super raksasa di kapal perang hantu. Sebagai arai magnetik bibrida elementer super hybrid secara bertahap diperkuat, kecepatan kapal perang hantu 2 kali lipat. Hanya butuh setengah tahun bagi Chu Xingyun untuk mencapai Long Shouxing. Hari ini, Chu Xingyun tidak perlu lagi menunggu Dragon Head Star terbuka. Sebelum melewati saluran dimensi yang tersisa untuk para biarawan ras manusia, Chu Xingyun mengendarai kapal perang hantu dan melompat langsung ke planet Thor terdekat. Sebelum membuka penghalang ruang yang diletakkan sebelumnya, Chu Xingyun memasuki Thor planet. Dari pandangan sekilas, 3000 pedang-pedang langit berbintang berbentuk besar ditangguhkan di atas dunia Thor. Planet guntur di bawah ini, yang telah digali saat ini, mengerikan. Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Setelah pembangunan 3000 kapal perang berbentuk bintang besar ini, sumber asli planet Thor sangat rusak. Saya tidak tahu berapa lama untuk pulih.
Merasakan kedatangan Chu Xingyun, avatar kaisar dewa-dewa muncul untuk pertama kalinya. 3.000 kapal perang bintang besar berbentuk pedang ini dibangun lebih cepat dari jadwal dan hanya akan diterima oleh Chu Xingyun. Menghadapi laporan kaisar ilahi-ilahi, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Awalnya, Chu Xingyun berpikir dia akan menunggu di sini selama 1 atau 2 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa efisiensi keluarga Thor begitu tinggi, yang terlalu tak terduga. Tidak terlalu banyak kondom. Lagi pula, avatar Thor God Emperor tidak berbeda dengan Thor. Sebagai anggota tim, ada hal-hal kecil yang tidak perlu sopan. Untuk mendesak kapal perang hantu, Chu Xingyun memasukkan 3.000 kapal perang Thor tipe pedang besar ini ke dalam kapal perang hantu. Chu Xingyun mengucapkan selamat tinggal pada dewa avatar Kaisar Dewa Guntur, mengemudi kapal perang hantu, dan melaju menuju gerbang peri berbintang. Dalam waktu 3 tahun, dia hampir sampai. Jika dia tidak kembali, dia akan kehilangan janji temu. Dengan tergesa-gesa, Chu Xingyun menyerahkan 3.000 kapal perang Thor tipe pedang besar kepada Ratu Roh Pedang dan Marsal Roh Pedang. Di antara mereka, Ratu Roh Pedang, memimpin 3.000 roh pedang putri, dan 30 juta pengrajin roh pedang untuk 3.000 kapal perang Thor tipe pedang besar, menggambarkan 5 elemen-elemen campuran arai sihir magnet. Marsal Sword Spirit memimpin 3.000 jenderal roh pedang dan 30 juta pedang Spirit Warriors, bertanggung jawab untuk mengemudi dan memanipulasi 3.000 pedang kapal perang Guntur. Dan Chu Xingyun tidak akan diam. Mendesak kekacauan Yuan Shen, Chu Xingyun memurnikan 3.000 kapal perang pedang besar ke jalan surga dari kapal perang hantu. Dengan 3.000 kapal perang Thor itu melengkapi 3.000 aturan kapal perang hantu dan merekonstruksi jalan surga hantu. 6 bulan kemudian, ketika Chu Xingyun akhirnya bergegas kembali ke gerbang Xianchen di dekatnya, ia akhirnya berhasil menggabungkan 3.000 kapal perang Thor besar berbentuk pedang ke jalan surga dari kapal perang hantu. Dengan cara ini, prototipe seluruh kapal perang hantu akhirnya didirikan. Di antara mereka, Ratu Roh Pedang memimpin 3.000 selir pedang roh dan 30 juta pengrajin pedang roh, yang bertanggung jawab untuk pembangunan, manipulasi, dan kontrol kapal induk kapal perang hantu. Marsal Sword Spirit memimpin 3.000 jenderal pedang roh dan 30 juta pedang-pedang roh, bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengemudikan 3.000 kapal perang Thor tipe pedang besar. Di antara mereka, Marsal Sword Spirit adalah presiden. 3.000 jenderal pedang roh, masing-masing memimpin 10.000 prajurit roh pedang, mengendalikan kapal perang Thor tipe pedang besar. Kapal induk, 3.000 kapal selam, itu adalah kekuatan penuh dari kapal perang hantu. Setelah 3 tahun, Chu Xingyun kembali ke Xinchen Xianmen lagi, dan kembali ke Xuan Huangxing. Chu Xingyun tidak membawa kapal perang hantu dan 3.000 kapal perang Thor. Gerbang abadi Xinchen, tak terduga, Chu Xingyun tidak yakin, kapal perang hantu pasti akan menyembunyikan mata dan telinga semua tuan leluhur. Oleh karena itu, Chu Xingyun hanya dapat mengatur kapal perang hantu di lautan meteorit yang tandus di dekat gerbang peri berbintang. Laut meteorit adalah lautan sejumlah besar meteorit yang berkumpul bersama. Meteorit itu, besar dan kecil. Lebih besar, ribuan kali lebih besar dari planet roh sejati. Lebih kecil, hanya seukuran kepala manusia. Pada waktu berikutnya, kapal perang hantu, serta 3.000 kapal selam akan dilatih di laut meteor. Di antara mereka, Ratu Roh Pedang akan memerintahkan 3.000 putri roh pedang dan 30 juta pengrajin roh pedang untuk mengekstraksi logam yang berguna dari meteorit tak berujung dan terus memperkuat dan membangun kapal perang hantu. Marsal Sword Spirit memerintahkan 3.000 jenderal roh pedang dan 30 juta pedang spirit pedang di lautan meteorit yang padat. Sendirian, Chu Xingyun kembali ke Xuan Huangxing dan kembali ke Akademi Xuan Huang. Kali ini, kekuatan Chu Xingyun telah melemah 10 juta kali. Pertama-tama, Chaos Sword Ki, Chaos Martial Spirit, dan Xuantian Sword Tool yang terdiri dari Sharp Gold Dharma Body tidak ada. Kedua, tubuh Dharma Void dan tubuh Dharma Kura-Kura yang dibentuk bersama oleh tubuh Dharma Kura-Kura hitam juga tidak ada. Selain metode Six Avenue Gate milik Xuantian Immortal Gate dan kecerdasan super tinggi 3 mata Dharma tubuh, Chu Xingyun tidak lebih dari seorang Beku Huang Realem yang benar-benar lembut. Tentu saja, jika dia benar-benar dipaksa ke situasi putus asa, Chu Xingyun bisa memanggil jam kuno hitam, menekan waktu dan ruang, menerobos kekosongan, dan melarikan diri dalam sekejap. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Long, Zhu Feng dan Zhu Qilin bergabung untuk mengepung dan menekan, Chu Xingyun pasti bisa melarikan diri sejak lahir. Namun, Xuan Seancien Bell adalah kartu yang menyelamatkan jiwa Chu Xingyun. Kecuali itu adalah masalah hidup dan mati, Chu Xingyun tidak akan menggunakannya. Sepanjang perjalanan kembali ke Xuan Huangxing, ketika dia kembali ke Manor, Huang Ting sedang bekerja di ladang. Di antara pedang yang terbang di tangan, tanaman bunga dipotong, diterbangkan, dan jatuh ke keranjang. Su Liuer tidak di rumah, dibawa perlindungan bayangan darah pergi ke sekolah di Akademi Xuan Huang. Melihat penggunaan pedang ahli pedang Huang Ting, ia berulang kali mengulangi memotong dan memetik ilmu pedang 2 gaya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Meski sekilas, ia sepertinya hanya 2 pukulan. Namun sebagai pedang, salah satu trik yang tidak pernah bisa diselamatkan adalah tato.
Oleh karena itu, meskipun Huang Ting hanya menggunakan pilihannya, dia pasti akan melakukan trik. Hanya dalam 3 tahun, Huang Ting menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Chu Xingyun sesuai jadwal. Mengondensasi ke-9 pedang menjadi 3 pedang. Chu Xingyun sangat puas dengan upaya dan kemajuan Huang Ting. Huang Ting juga sangat senang dan senang melihat tuannya kembali. Meskipun Chu Xingyun menjadi lebih pendek, napasnya lebih lemah. Saya tidak tahu berapa kali. Tapi yang jelas, Yuanshan milik Chu Xingyun tidak berubah, ini adalah inti dari seorang biarawan. Namun, meski begitu, Huang Ting berkata dengan terkejut. Melihat kejutan Huang Ting, Chu Xingyun tersenyum ringan, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tubuh sihir penyu ular dan roh bela diri kacau, roh pedang kacau, pedang Suantian, tidak ada. Bahkan 3 monumen kuno, angin, guntur dan racun, juga ditinggalkan bersama tubuh ular penyu. Oleh karena itu, mulai sekarang, Chu Xingyun dapat menggunakan kekuatan yang sangat kecil. Desuan Seancien Bell, sebagai kartu yang menyelamatkan jiwa, juga sepenuhnya disegel. Oleh karena itu, di samping tubuh Dharma 3 mata Chu Xingyun dapat menggunakan, yaitu, kekuatan magis yang tak terbatas, dan gelang waktu. Alam tubuh Dharma 3 mata tidak lain adalah Kaisar Wu. Secara relatif, Huang Ting sudah menjadi puncak Kaisar Wu. Oleh karena itu, di depan Huang Ting, kedalaman Chu Xingyun dapat dilihat hampir sekilas. Melihat keterkejutan Huang Ting, Chu Xingyun acuh tak acuh. Memang, kekuatannya saat ini rendah. Belum lagi ranah Wu Huang Yipin, bahkan jika ia juga puncak Wu Huang, ia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan siapapun. Dalam hal kekuatan perang saja, tubuh Dharma 3 mata mungkin yang paling lemah di dunia. Baik bakat dan potensi lemah. Meskipun tubuh Dharma 3 mata lemah, Yuanshan Chu Xingyun, bagaimanapun, adalah Yuanshan kacau yang kuat. Oleh karena itu, begitu roh primordial yang kacau dikorbankan, dan jam kuno warna hitam dikontrol, Chu Xingyun masih menjadi penguasa bidang leluhur. Selain itu, ia jelas merupakan penguasa dari dunia leluhur, di atas tingkat rata-rata. Tetapi jika Anda tidak mendesak Chaos Yuanshan, jangan mengontrol jam kuno hitam. Sejauh menyangkut tubuh Dharma 3 mata itu benar-benar hanya tingkat pertama Kaisar Wu Huang, tanpa bakat, tanpa potensi, dan tanpa bidang. Chu Xingyun kembali kali ini, bukan untuk membunuh kuartet, atau untuk berjuang keras. Bagi Chu Xingyun, tidak ada yang lebih penting daripada menguji Taoisme Suantian Xianmen. Jika dia bisa mengandalkan Dharma 3 matanya yang lemah dan Dharma Suantian, dia bisa naik ke arah vertikal dan horizontal. Lalu, hukum Suantian Dao telah terbukti. Kurang dari pilihan terakhir, Chu Xingyun tidak terbatas dengan laut, dan gelang waktu, dan penglihatan lambat 10 kali lipat dari tubuh Dharma 3 mata tidak akan digunakan. Kecuali dihadapkan dengan hidup dan mati, atau musuh yang kuat yang tidak bisa diatasi pula. Chu Xingyun hanya akan menggunakan tubuh Dharma 3 mata yang paling biasa-biasa saja, dan hukum Suantian Dao, untuk berurusan dengan musuh. Setelah hukum Dao Suantian telah terbukti, maka kebangkitan Suantian Xianmen akan menjadi tak terhentikan. Ketika ribuan biksu Suantian yang mahir dalam Taoisme Suantian menyebar ke seluruh lautan bintang. Ketika Taoisme Suantian benar-benar tak terkalahkan. Munculnya gerbang abadi Suantian telah menjadi tak terhindarkan. Dan jika itu belum dapat dilakukan, Chu Xingyun harus mengandalkan tubuh Dharma 3 mata untuk merenungkan kebijaksanaan semua makhluk. Untuk membuka Taoisme baru untuk melengkapi dan memperkuat sistem Taois Suantian Xianmen. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata kepada Huang Ting dengan acuh tak acuh, "Saya baik-baik saja, tetapi Anda. Saya telah membuat kemajuan pesat selama 3 tahun terakhir." Mendengar pujian Chu Xingyun, Huang Ting menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Apa kemajuan saya? Dibandingkan dengan tuannya, saya bukan apa-apa." "Tuan." Mendengar kata-kata Huang Ting, Chu Xingyun terkejut sejenak tetapi segera menyadari bahwa orang yang dikatakan Huang Ting adalah Su Liwer. Kekuatan Su Liwer telah meningkat dengan sangat cepat. Ini bukan untuk mengatakan seberapa baik bakat dan bakat Su Liwer. Bagaimanapun, pada dasarnya, Su Liwer adalah reinkarnasi dari nenek moyang iblis, dan potensi serta warisannya begitu dalam sehingga tidak terbayangkan. Dunia leluhur dapat bereinkarnasi, dan kecepatan kultivasi 10 kali lipat dari para beku biasa. Dan, Chu Xingyun juga secara pribadi memperbaiki banyak obat mujarab bagi Su Liwer untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sepanjang jalan, Su Liwer dibantu oleh banyak obat-obatan seperti pil surgawi, yin dan yang dan pil nirvana Kaisar Wu Kaisar. Dalam 3 tahun terakhir, seharusnya tiba di Wu Huang Realm. Berubah menjadi seorang beku biasa, sepanjang jalan sampai melalui eliksir pasti akan menjadi tidak stabil, dan banyak masalah akan muncul. Namun latar belakang kekuatan leluhur berbeda, tidak akan ada masalah di dunia ini. Tepatnya, Su Liwer tidak akan khawatir tentang ketidakstabilan sampai ia menjadi penguasa dunia leluhur. Mengapa dia menerobos ke Kaisar Wu Realm? Tanya Chu Xingyun. Kaisar Wu Realm. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huang Ting tersenyum pahit, terlebih lagi. Tuan sudah menjadi puncak dari Kaisar Wu Huang, dan kamu dapat dipromosikan menjadi kaisar-kaisar hanya dengan 1 baris.
Apa, ini tidak mungkin? Mendengar kata-kata Huang Ting, Chu Xingyun tampak tidak percaya. 3 tahun lalu, sebelum Chu Xingyun pergi, Su Liuer belum memasuki Wu Huang Realm. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, tidak peduli seberapa cepat dan sebesar itu, tidak mungkin untuk langsung mencapai puncak Wu Huang. Bahkan eliksir, sulit untuk memiliki efek yang sangat besar. Melihat keheranan Chu Xingyun, Huang Ting mengangkat bahu dan berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa, 9 diakon Akademi Xuan Huang, bersama-sama mengadakan upacara inisiasi untuk Tuan. Ini, mendengar kata-kata Huang Ting, Chu Xingyun terdiam. Upacara inisiasi ini, metode pemberdayaan adalah metode unik untuk menyebarkan kekuatan kaisar. Melalui metode pemberdayaan, seorang biarawan dari kerajaan kaisar dapat mengkonsumsi mana dan memaksa mana ke dalam tubuh target untuk meningkatkan ranah dan kekuatan Master Realm Wu Huang, Yipin. Namun, metode pemberdayaan, bagi Kaisar Zun, sangat merusak. Tidak ada yang lebih dari 100 tahun, dan tidak ada pemulihan sama sekali. Selain itu, metode pemberdayaan tidak dapat diterapkan terus-menerus, jika tidak tubuh akan hancur dan jiwa akan runtuh. 9 diakon Akademi Xuan Huang bahkan bergandengan tangan dan secara paksa meningkatkan kekuatan Su Liuer dengan mengorbankan kemampuan diri. Ditambah dengan kerja keras Su Liuer selama 3 tahun terakhir. Bahkan dalam 3 tahun, Su Liuer tiba di puncak Kaisar Wu dari Nirvana. Bahkan, dengan bakat, potensi, dan warisan Su Liuer, sangat mungkin untuk secara langsung menggunakan Kaisar Zun Jindan untuk secara langsung meningkatkan negara ke keadaan Kaisar Zun. Tapi jelas, Su Liuer tidak bisa melakukan itu. Alasan mengapa 9 diakon lebih memilih untuk merusak diri sendiri dan mengolah Su Liuer juga bertujuan. Hingga sekarang, 30 tahun kemudian, nenek moyang dari 10.000 ras hanya mengizinkan Tuan di bawah usia 100 tahun untuk berpartisipasi dalam alam kaisar. Setelah kerajaan menerobos ke Kaisar Zun, bahkan jika Anda lebih muda dari 100 tahun, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam 10.000 ras. Dengan napas kagum, Chu Xingyun sangat berterima kasih atas 9 diakon. Dapat dikatakan bahwa 9 diakon Akademi Xuan Huang mengorbankan masa depan mereka untuk mengolah Su Liuer. Apa yang mereka lakukan hanyalah membiarkan Su Liuer mencapai puncak Kaisar Wu Kaisar 10 tahun sebelumnya. Namun ke-9 Kaisar Agung itu hanya menghabiskan waktu ratusan tahun untuk menebus kehilangan mereka. Yang paling penting dan paling kejam adalah, metode pemberdayaan ini tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga secara permanen mengurangi potensi dan bakat mereka. Dan, pengurangan ini tidak dapat dipulihkan dengan hampir semua metode apapun. Karena itu, walaupun metode pemberdayaan selalu ada, hampir tidak ada yang mau menggunakannya. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Jelas, bakat dan potensi Su Liuer telah benar-benar memindahkan Akademi Xuan Huang dan bahkan yang teratas dari umat manusia. Untuk membuat Su Liuer lebih kuat, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Selama mereka dapat memenangkan lebih dari 1 juta ras, itu sangat penting untuk ras manusia. Untuk saat ini, Su Liuer adalah biksu termuda di Akademi Xuan Huang, dengan bakat tertinggi dan potensi tertinggi. Bagi umat manusia, keberadaan Su Liuer belum pernah terjadi sebelumnya, dan sulit untuk mengejarnya. Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan menatap Huang Ting. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun mengambil mawar tidak jauh dari tangannya. Mencermati, batang lurus panjang 3 kaki ditutupi dengan paku tajam. Di ujung batang adalah mawar dengan kuncup untuk ditempatkan. Melambaikan lembut 2 kali, Chu Xingyun memegang ujung batang dan menunjuk kuncup mawar untuk ditempatkan di Huang Ting. Melihat Huang Ting dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, ayo, gunakan pedangmu untuk melancarkan serangan padaku, biarkan aku melihat seberapa besar entry kamu dalam 3 tahun terakhir. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Huang Ting tidak ragu sama sekali. Di antara keterkejutan dari pedang panjang di tangannya, dia memimpin dan memotong ke arah Chu Xingyun. Menghadapi Huang Ting yang menembak dengan semua kekuatannya, Chu Xingyun tahu bahwa sekarang dia jauh dari lawan. Huang Ting sudah merupakan puncak dari Kaisar Wu, dan kekuatannya jelas bukan hal sepele. Tapi tubuh Dharma bermata 3 Chu Xingyun tidak lain adalah ranah Wu Huang Yipin, dan bakat dan potensinya terlalu biasa-biasa saja. Oleh karena itu, di bawah celah 9 alam, Chu Xingyun tidak mungkin. Dengan kuncup bunga, dia bisa menahan pedang besi halus di tangan Huang Ting. Tentu saja, jika Taoisme Xuantian dipamerkan, Chu Xingyun sepenuhnya percaya diri dan Huang Ting, dan bahkan memenangkan pertempuran. Tetapi masalahnya adalah bahwa sekarang dia hanya menyelidiki kemajuan Huang Ting Kendo, bukan berusaha mengalahkannya. Karena itu, semua hukum Dao Xuantian tidak dapat dilakukan. Untungnya, Chu Xingyun memiliki kekuatan supernatural super level tak terbatas. Bahkan di hadapan Tuan yang lebih tinggi dari surga ke-9-nya, Chu Xingyun tidak akan pernah takut. Dalam sesaat berpikir, kekuatan magis yang tak terbatas meledak seketika. Di bawah desakan kekuatan gaib yang tak terukur, energi air Dharma tubuh 3 mata Chu Xingyun tiba-tiba melambai. Tubuh Dharma 3 mata adalah bakat untuk sistem air, dan juga air laut yang paling umum dan umum.
Di bawah desakan kekuatan gaib yang tak terukur, di sekitar tubuh Dharma Tiga Mata, gelombang energi biru tiba-tiba melayang. Melihat sekeliling, tubuh Chu Xingyun tampaknya memiliki lautan luas. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, mendesak air laut, terus-menerus melonjak dan bergelombang di sekitar tubuh Chu Xingyun. Di antara bergelombang dan bergelombang, Chu Xingyun dengan ringan menunjuk dengan tangan kanannya, dan menyapa kuncup bunga yang halus ke arah pedang besi Huang Ting. Dalam suara cahaya air, pedang besi di tangan Huang Ting sangat terpotong pada kuntum mawar yang halus. Melihat sekeliling, di atas kuncup mawar, air memercik dan air berdesir dan melambai ke arah sekitarnya. Dalam sekejap, Huang Ting hanya merasakan pedangnya, seolah membelah bola yang fleksibel. Awalnya, itu tidak terlalu menegangkan. Tetapi ketika pedang besi terus dipotong, energi dalam pedang dengan cepat ditelan, diserap dan terurai. Kemudian kekuatan besar datang. Dalam sekejap, Huang Tinglian membawa pedang dan membantingnya. Ini, dia menatap Chu Xingyun dengan mengerikan, dan melihat mawar halus dan menetes di tangan Chu Xingyun. Huang Ting benar-benar bodoh. Di bawah pedang Huang Ting, dia tidak bisa menyakiti bunga mawar. Meskipun di permukaan, ia tampaknya menebas kuncup mawar. Namun, Huang Ting dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang besinya, pada kenyataannya, tidak benar-benar mengenai sasaran. Tepat ketika pedang besi Huang Ting hanya 1 inci jauhnya dari kelopak mawar. Perisai energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.